Berdiri. Beri salam. Selamat pagi semuanya. Silakan duduk. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa sejenak ya, agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan mendapat manfaat dari pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kerjasama regional dan kerjasama multilateral. Sebelumnya kita sudah belajar tentang kerjasama bilateral. Ada yang masih ingat apa itu kerjasama bilateral? Ya, oke. Arika, pojok deh. Kerjasama antar dua negara. Kerjasama antar dua negara, betul sekali ya. Nah, untuk hari ini kita belajar bukan lagi bilateral tapi regional dan multilateral. Ada yang masih ingat pelaksanaan G20 kemarin di Bali? Masih? Oke. Nah, kira-kira kenapa sih Indonesia melakukan kerjasama dengan banyak negara? Apa nggak cukup dengan 2 negara saja? Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Thailand, tapi Indonesia melakukan banyak kerjasama dengan berbagai negara. Ada yang tahu kenapa? Oke, silakan Adel. Mewujudkan perdamaian dunia. Untuk mewujudkan perdamaian dunia. Oke, kalian sudah tahu apa itu kerjasama regional sama multilateral belum? Belum. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar ya. Sesuai dengan instruksi Ibu kemarin, kalian kan udah dibagi kelompok ya. Nah, silakan berkelompok dulu ke kelompoknya masing-masing. Silakan di kelompok 1, kelompok 2, 3, 4 ya, 5, 6 gitu ya. Oke. Oke, silakan berkelompok dulu. Oke. Sambil dicek kelompoknya masing-masing apakah sudah lengkap. Kelompok 1 mana kelompok 1? Oke, sudah lengkap. Kurang Naomi. Oh, Naomi dan Naomi aja. Oke, masih PKL ya. Oke, kemudian kelompok 2 mana kelompok 2? Kelompok 2? Kelompok 1, kelompok 2? Kelompok 2? Oh, 3. Kelompok 2? Kelompok 1, 2, 3, kelompok 3 ini. Kelompok 3 sudah lengkap? Kelompok 4? Lengkap? Oke, kelompok 5? Lengkap? Sip. Kelompok 6? Lengkap. Berarti kelompok 2 yang mana ini kelompok 2? Oh, kurang 1, Mega. Oke, kelompok 1, 2 ya. Oke. Berarti tinggal kurang Mega sama Naomi karena hari ini ada kegiatan di perpustakaan. Oke, berarti lengkap ya. Oke, baiklah, hari ini kita akan belajar tentang regional sama multilateral. Silahkan buka LMS dulu ya. Ibu sudah menuangkan di situ ada beberapa media pembelajaran ya yang bisa kalian pakai. Ada video dan ada PDF. Nah, sesuai dengan gaya belajar masing-masing, kalian kan udah waktu itu udah dites ya tentang gaya belajar ya. Ada yang visual, ada yang kinestetik, ada yang audio. Nah, bagi yang visual silakan bisa kalian melihat PDF-nya. Bagi yang
audio, kalian bisa mendengarkan aja videonya gitu ya, karena ibu tidak menyediakan yang MP3 tapi video, jadi kalian bisa dengerin gitu ya. Kalau terganggu dengan gerakan di video, kalian hanya dengerin aja. Kemudian yang visual, kalian bisa baca PDF atau bisa pakai subtitlenya di video tersebut ya. Oke, sudah bisa dibuka? Boleh pakai HP? Gimana? Kendala sinyal. Oh, kendala sinyal, iya. Semuanya kendala sinyal. Ada kuota? Oke, minimal ada satu di dalam satu kelompok. Ada yang bisa, ya enggak? Bisa, ada, ya. Oke. Ya, berdoa aja semoga sinyalnya bersahabat hari ini ya. Oke. Oke, sebelum kalian membaca, sudah dibuka ya semuanya ya? Oke, sebelum melakukan aktivitas kalian belajar, yuk kita berhenti sejenak, yuk. Duduknya yang tegak, ya. Bahunya rileks. Oke, bahunya rileks, duduknya yang tegak. Kemudian tangannya letakkan di paha kalian, boleh di meja, boleh. Yang penting rileks. Kita berhenti dari segala aktivitas ya, kita fokus, oke? Silahkan bernafas seperti biasanya, keluar masuk hidung gitu ya. Amati pergerakan amati pergerakan udara keluar masuk, kalian fokus di situ. Ketika pikiran masih kemana-mana, yuk fokus di keluar masuknya udara dalam tubuh kita. Tarik nafas yang dalam, tahan sebentar, keluarkan pelan-pelan. Sambil dalam hati kalian yuk fokus, fokus, fokus. Ulangi lagi, silakan nafas yang dalam. Keluarkan pelan-pelan, fokus, fokus, fokus. Yuk, sekali lagi. Tarik nafas yang dalam, tahan sebentar dan keluarkan pelan-pelan. Oke, buka matanya. Ya, dah. Ya, tadi ada yang menutup, ada yang enggak. Yang penting nyaman. Gimana rasanya? Udah rileks? Dah. Udah bisa fokus? Oke deh. Yuk, sekarang kita mulai. Silakan belajar dulu. Ibu kasih waktu sekitar 5 sampai 6 menit ya. Kalian buka dulu materinya tentang kerjasama regional dan kerjasama multilateral. Oke, udah ketemu? Oke, silakan bagi yang visual boleh ini filenya, kemudian yang audio boleh dengerin suara, ya. Kemudian yang kinestetik nih, kalau karena kalian maunya gerak gitu ya, boleh sambil baca, sambil jalan-jalan juga boleh, santai aja, ya. Yang penting apa yang kalian ingin dapatkan hari ini, pembelajaran hari ini, kalian bisa dapat gitu ya, inti dari pembelajaran hari ini. Tadi terlewat sedikit bahwa Ibu belum belum menyampaikan apa sih ya tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Oke, tujuannya adalah satu, kalian agar paham apa sih kerjasama regional sama kerjasama multilateral. Kemudian yang kedua, kalian bisa paham kenapa sih Indonesia melakukan kerjasama tersebut, apa sih motifnya, apa latar belakang dilaksananya kerjasama tersebut. Dan yang ketiga, kalian bisa memberikan contoh kerjasama regional dan multilateral. Oke, silahkan dibaca. Bagi yang kinestetik, kalau ingin bergerak mau tanya ke Ibu juga bisa jika kalian belum paham. Multilateral ya, susah ya. Negara gitu, tapi berdekatan. Tidak berdekatan. Ya, untuk tujuan yang bersama, untuk perdamaian dunia. Oke, ada lagi yang diingat nggak? Lumayan ya, lumayan pengetahuan. Oke, sekarang coba deh ke kanan 5 kali. Gerakan ininya klik ke kanan 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yuk. Yuk, silakan. Apa yang kamu ingat? Tenang aja. Yuk, Melan. Kerjasama Ya, kerjasama antar negara yang saling menguntungkan. yang saling menguntungkan. Apalagi yang kamu ingat? ASEAN itu bagaimana? Apa yang kamu ingat tentang ASEAN?
Ada yang diingat tentang ASEAN? Enggak. Oh kayaknya kamu tegang banget deh. Yuk tarik nafas dulu. Oke ya. Oke, yuk beri tepuk tangan untuk Melan ya. Oke, semangat Melan. Oke, yuk berikan berapa ya? 10 yuk, 10 coba. Ya. Ratna. Tadi kan si Elsa udah nyampein nih, apa itu kerjasama regional? Kerjasama regional itu apa sih, Nak? Kerjasama regional adalah kerjasama dari 12 pihak negara atau lebih yang tujuan untuk menyelesaikan masalah 2 atau lebih? 2 atau lebih negara yang saling berdekatan. Oke, Ibu tanya, kerjasama antara 2 atau lebih dari 2? Lebih dari Oke, kalau 2 aja itu namanya apa? Bilateral. Kalau lebih dari 2, oke, bisa regional, bisa multilateral. Sip. Yuk, nah apa lagi? yang saling berdekatan tujuan untuk menyelesaikan masalah ataupun memenuhi sumber daya alam. Oke, sip. Contohnya ASEAN, Uni Eropa, apa lagi? Nggak tahu, itu aja Bu. Oke, yang diingat Uni Eropa sama ASEAN. Oke, yuk ke kanan lagi. Berapa ya? Berapa angka? 5, yuk. 1, 2, 3, 4. Oke, 5. Oke, tadi si Melan itu kan mengingat tentang ASEAN. Agak kesulitan mengingat tentang ASEAN. Mungkin kamu punya pengetahuan tentang ASEAN? ASEAN itu jumlahnya tuh dari 10 negara. 10 negara yang kamu tahu, oke? Dari Indonesia, Filipina, Vietnam, Thailand, Myanmar, Brunei, Laos, Kamboja, sama Singapura tadi ya? Malaysia. Oke ya. Kalau ASEAN itu kerjasama regional atau multilateral? Regional. Kenapa regional? karena mereka tuh dari kawasan terdekat. Dari kawasan terdekat. Sip. Ya, oke ya. Melan udah tahu ya apa itu ASEAN, mengingat kembali ya. Oke, Indonesia itu waktu terbentuknya ASEAN nih, itu kan latar belakangnya dulu awalnya itu kan 5 negara yang mendirikan ASEAN. Apa saja, ada yang masih ingat? Filipina. Oh, oke, Sel. Oke. Ya, Sel. Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand. Sip. Kalau Indonesia diwakili siapa? Oke. Ada Malik. Oke, sip. Saya senang kalau ngajar di sini aktif gitu ya. Oke. Nah, oke, itu ASEAN ya. Dulu itu ada, kita kan karena dijajah, karena mengalami krisis, sehingga 5 negara itu bersatu ingin mengatasi masalah tersebut. Nah, Indonesia waktu itu diwakili oleh Adam Malik. Ada satu negara yang tidak bukan dari daerah penjajahan. Itu mana? Thailand, betul ya. Nah, setelah ada 5 negara itu, kemudian berkembang hingga akhirnya 10 negara. Dan sekarang yang terbaru adalah 11 negara. Tambahnya mana? Sip. Nah, jadi kalau namanya bilateral itu regional itu adalah satu kawasan yang berdekatan. Jadi kalau Uni Eropa itu adalah regional. Regional siapa? Orang negara-negara yang ada di daerah Eropa. Kemudian kalau di daerah Jazirah Arab ada di situ namanya kerjasama Liga Arab. Liga Arab itu daerah di sekitar situ aja. Kalau di Asia Tenggara itu ASEAN. Kemudian ada lagi APEC, itu adalah di Asia Pasifik. Indonesia termasuk anggotanya. Kemudian ada juga IORA, itu ada di Samudra Hindia. Paham ya? Oke. Sekarang yuk lanjut lagi ya. Sambil nyanyi apa ya? Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Udah sampai situ ya? Nah, pegang. Oke. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Udah. Hatiku senang aja, jangan terlalu senang ya. Oke deh. Tadi udah kerjasama ASEAN. Kita udah bahas regional, kemudian lebih fokus di ASEAN ya. Oke, siapa? Mel.
Mela, oke, saya lupa. Oke. Ya Mel, apa sih kerjasama multilateral dan apa bedanya sama kerjasama regional? Kerjasama multilateral. Multilateral, Kerjasama antar dua belah pihak. Bener nggak? Dua belah pihak ya? Bener, dua belah pihak. Oke, ada yang mau koreksi? Ibu saya. Oke, Yon. Kerjasama multilateral adalah kerjasama lebih dari dua negara yang memiliki tujuan yang sama. Oke, dua tujuan yang sama. Paham? Udah Mel? Udah ditangkap Mel? Oke, ulangi Mel. Coba ulang. Coba ulangi Yon. Boleh. Kerjasama multilateral adalah kerjasama antar lebih dari dua negara yang memiliki tujuan yang sama. Oke, pakai bahasa kamu juga nggak masalah kok, nggak harus sama dengan bahasanya Yoni. Yuk silahkan. Kerjasama antara dua belah pihak. Oke. Lebih dari dua. Oke, kalau dua pihak antara kamu sama dia itu dua pihak. Kalau kamu dia dan ada orang ketiga itu namanya pelakor. Bukan, ya itu namanya lebih dari dua pihak. Oke, mau dua pihak atau lebih dari dua pihak? Oke, apa ya? Apa coba? Oke Mel, apa Mel? Apa itu kerjasama multilateral? Kerjasama antara lebih dari dua pihak. Pihak boleh, negara boleh gitu ya. Intinya dia lebih dari tiga. Lebih dari dua ya. Oke, sip, makasih koreksinya. Lebih dari dua. Kan sama-sama regional sama multilateral kan lebih dari dua ya? Terus bedanya apa? Bedanya apa Mel? Ada yang mau bantu Mela? Oke, silakan yuk. Kerjasama regional terjadi karena suatu negara saling berdekatan. Saling berdekatan atau di dalam satu kawasan. Ya, paham ya Mel ya? Sedangkan multilateral terjadi karena suatu negara yang bekerja sama memiliki tujuan yang sama. Oke, harus satu kawasan nggak? Tidak. Tidak. Boleh nggak Indonesia sama Amerika sama Brazil sama Filipina? Boleh gitu ya. Tahu bedanya ya Mel ya? Oke, yuk beri tepuk tangan untuk Mel ya. Oke, sudah paham ya Mel ya apa itu regional? Oke, yuk berikan yuk. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Oh. Oke ya Mel. Oke. Mel, ini di sini banyak Melnya, ibu bingung. Melani, ini oke. 3 ya, oke. Ya Melani, Mel. Dudukkan dulu. Santai aja, ya. Oke, Melani. Tadi udah disebutkan apa itu kerjasama regional dan kerjasama multilateral. Bisa ibu kasihkan contoh? Kamu kasihkan contoh ke ibu. Indonesia itu ikut apa? Organisasi apa sih yang kita sebut sebagai multilateral? Contoh kerjasama di bidang multilateral. Yang Indonesia ikuti G20 benar. PBB sip. Oke, yuk lagi yuk. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Oh. Oke, Fitri ya. Fit, tadi dikatakan oleh Melani itu kan Indonesia ikut PBB, kemudian ikut OKI ya, OKI sama G20. Kamu tahu nggak sih apa itu PBB? PBB itu seperti perserikatan bangsa ya, perserikatan antar bangsa. Oke, dia bebas atau hanya dari kawasan tertentu? Bebas ya. Sekarang anggotanya kalau nggak salah itu 193 apa ya? 93 sekarang anggota dari PBB. Indonesia itu masuk menjadi anggota PBB yang ke 50 ya. 50 atau 60 ya? Coba nanti dicek. Ke 50 ya. Waktu itu juga diwakili oleh Adam Malik. Oke. Di PBB itu ya, kalau kalian ketahui di PBB itu
Indonesia termasuk aktif ya di sana. Indonesia itu termasuk negara paling aktif yang mengirimkan pasukan perdamaian. Keren kan ya? Indonesia di situ peringkat ke-8 paling sering, paling aktif mengirimkan pasukan perdamaian. Nah, PBB ini adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terdiri dari 193. Mereka tujuannya itu adalah untuk perdamaian dunia dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan global, isu-isu global gitu ya, kayak ekonomi, perdamaian dunia, kemudian masalah lingkungan dan sebagainya. Dan PBB itu netral gitu ya. Jadi PBB itu bagi anggotanya punya permasalahan pasti akan dibantu. Dan di dalam PBB itu ada lembaga-lembaga di bawah naungan PBB yang menangani masalah-masalah khusus, gitu ya. Misalnya di situ ada WHO, itu khusus untuk menangani masalah kesehatan. WHO. Kemudian ada FAO, itu untuk menangani masalah-masalah pangan dan pertanian. Kemudian ada UNHCR, itu masalah pengungsian. Kemudian ada lagi UNESCO, itu untuk mengatasi permasalahan di bidang pendidikan, sosial dan budaya. Yuk lanjut. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Oke, Intan. Tan, Indonesia kan menjalin hubungan udah nih dengan 2 negara, ya. Kenapa sih Indonesia kok masih menjalin hubungan dengan banyak negara? Apa nggak cukup permasalahannya itu bisa diatasi oleh 2 negara? Kira-kira kenapa sih, Tan? Aduh, kenapa, Tan? Menurut pemikiran kamu kenapa? Yuk kita mulai berpikir ya, seolah-olah kita negarawan nih. Indonesia itu kan sudah bekerja sama dengan banyak negara ya, secara bilateral, 2 belah pihak. Misalnya Indonesia sama Malaysia itu bekerja sama, Indonesia sama Thailand juga bekerja sama, Indonesia sama Jerman juga bekerja sama. Nah, selain dengan hanya 2 negara itu, ternyata Indonesia juga mengadukan kerjasama dengan banyak negara. Misalnya dalam wadah ASEAN, dalam wadah yang Indonesia ikuti apalagi OKI, G20, PBB, Gerakan Non-Blok ya, OPEC, APEC, itu Indonesia ikut. Kenapa sih kira-kira? Agar tercipta kayak kedamaian dalam sebuah negara. Kedamaian dalam sebuah negara. Oke, sip. Yuk, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Wah. Oke, yuk lanjutin. Kalau menurut Intan, tadi Indonesia itu apa? Untuk menjalin dengan banyak negara, ASEAN dan sebagainya, itu untuk perdamaian dunia. Kalau menurut kamu apa, Tri? Oke, Indonesia itu kan menjalin hubungan selain bilateral juga regional dan multilateral. Kenapa sih Indonesia aktif di kegiatan tersebut? Kenapa sih aktif menjalin kerjasama tersebut? Kira-kira kenapa? Supaya negara Indonesia lebih maju dan berkembang juga di negara lain. Oke, sip, keren ya. Oke, benar, biar Indonesia itu bisa lebih maju dan berkembang gitu ya. Oke, yuk kita duduk lagi, udah capek ya berdirinya. Oke ya. Untuk kerjasama selain Indonesia dengan bilateral, ternyata Indonesia juga aktif nih di ASEAN regional ya, kemudian di APEC regional juga, Asia Pasifik gitu ya, kemudian di OKI multilateral gitu ya, kemudian G20, WTO dan sebagainya. Kenapa Indonesia mengikuti itu? Nah, ibaratnya gini nih, kalau kita bersahabat dengan 2 orang, kita akrab banget dengan 2 orang gitu ya. Ketika kita sahabat akrab banget dengan 2 orang, otomatis konflik yang terjadi itu akan semakin sedikit. Iya enggak? Konflik yang terjadi semakin. Otomatis kita ingin jaga perasaan teman kita. Kita nggak tega nyakitin perasaan teman kita. Kalau teman kita susah, kita juga pengennya membantu. Iya enggak? Nah, itu sama dengan Indonesia. Nah, Indonesia ada di tetangganya, ada Malaysia, Thailand, kemudian Singapura gitu ya, Timor Leste dan sebagainya. Nah, dengan 2 negara saja sebenarnya bisa nggak sih masalah itu teratasi? Ada yang bisa, ada yang tidak, gitu ya. Kalau masalah lingkungan hanya 2 negara saja, Ibu kira nggak akan bisa terwujud ya, mewujudkan lingkungan yang
berkualitas gitu ya. Kita butuh berteman dengan banyak negara. Jadi ada yang bisa diselesaikan dengan hanya 2 negara saja, tapi ada yang tidak bisa diselesaikan dengan dengan hanya 2 negara. Butuh negara-negara lain ya. Nah, semakin kita menjalin hubungan dengan banyak negara, otomatis kita semakin banyak teman. Semakin banyak pertemanan, semakin erat hubungannya, otomatis konflik itu akan semakin sedikit. Dengan konflik yang semakin sedikit, maka akan terjadi apa di situ? Persatuan dan kesatuan. Negaranya akan damai ya. Secara nanti juga akhirnya apa? Indonesia juga untung kok gitu ya. Untungnya apa? Indonesia misalnya nih gagal panen, gitu kan? Masa sih mau dibiarin gitu ya? Pasti pemerintah akan mikir, yuk kita impor yuk dari lain untuk mengatasi gagal panen. Otomatis itu untuk kepentingan nasional kita ya. Kemudian misalnya nih, oh di Indonesia nih banyak pabrik nih tentang rokok gitu kan, banyak pabrik kopi, banyak pabrik mie gitu kan. Nah, kalau cuma hanya pemasarannya aja di sini ya, kayak kalian di P5 itu kan, di P5 besok kan ada kegiatan kewirausahaan kan. Kalau yang kalian jual, yang beli cuma teman-teman kalian aja kan paling pendapatannya berapa? Ya enggak? Nah, kalau kalian ke kelas-kelas lain, nah kalau negara kita ke negara-negara lain mempromosikan produk kita, otomatis penjualan kita akan meningkat dan secara tidak langsung akan meningkatkan perekonomian Indonesia. Seperti itu ya. Nah, lingkungan juga sama. Nah, dibilang lingkungan, di bidang pekerjaan, pendidikan juga sama kok. Ya, pendidikan juga sama. Banyak pelajar-pelajar kita yang belajar dari ke luar negeri. Ada pertukaran pelajar, ada beasiswa juga kok dari luar negeri untuk kita, gitu ya. Nah, dimanfaatkan dengan baik ya. Oke. Nah, itu kira-kira sudah paham? Nah, kayak jadi Ibu ulangi tadi, regional itu kerjasama lebih dari 2, tapi 1 kawasan. Kalau multilateral tadi kerjasama lebih dari 2 negara yang punya tujuan yang sama, tidak harus dari 1 kawasan. Untuk yang kerjasama apa namanya regional, contohnya tadi apa? ASEAN, Uni Eropa, IORA. Di mana itu IORA tadi? Samudra Hindia. Oke. Kemudian Liga Arab. Di mana itu, daerah mana? Jazirah Arab. Kemudian apa lagi selain itu? APEC, benar. APEC itu Asia Pasifik ya. Kemudian ada OPEC. Ini yang sering keliru. Kalau APEC itu adalah kerjasama antara negara-negara di daerah Asia Pasifik, membahas tentang perekonomian ya. Kalau OPEC itu adalah negara-negara, kerjasama antar negara-negara penghasil minyak mentah. Ya, itu dari berbagai macam negara. Jadi itu multilateral. APEC regional, OPEC multilateral. WTO itu perdagangan, organisasi perdagangan dunia, itu multilateral. PBB juga multilateral. Gerakan non-blok multilateral. Kalau OKI itu adalah kerjasama antar negara yang bagian besar penduduknya beragama Muslim, Islam atau Muslim ya. Nah, itu adalah OKI. Paham ya? Terus kenapa kita perlu kerjasama dengan negara lain untuk mempererat persaudaraan sehingga akan terwujud perdamaian dunia dan juga untuk kepentingan nasional. Dan ada beberapa masalah yang memang tidak bisa diselesaikan hanya terlibat 2 negara, butuh beberapa negara di sekitar kita. Oke, paham ya? Nah, sekarang silakan per kelompok buka LMS-nya, ada LKPD di situ ya. Ada LKPD. Satu kelompok satu aja ya mengerjakan LKPD-nya. Ke LMS aja. Iya, latihan soal. Bukan latihan soal yang URL ya, bentar. Yang kuis bisa kalian. Nah, ini soal kerjasama regional dan multilateral. Sorry, bentar. Ibu masih ke hidden. Ibu edit dulu. Belum, bentar ya Ibu. Nah, yang ini di refresh dulu ya. Maaf tadi lupa, masih ke hidden. Nah, silakan dibuka. Ini ada soal di situ, silakan dikerjakan berkelompok saja.
ya. Silakan bekerja sama dan diskusi ya. Satu kelompok kirim satu aja. Karena data kelompok kan udah di Ibu ya. Ya. Bisa? Ada yang punya kendala? Sudah, silahkan aja. Langsung aja dikerjakan ya. Silakan bekerja sama aja, diskusi sama teman-temannya ya. Satu aja. Jadi kalian berdiskusi sambil lihat masing-masing kan masih bisa lihat ya. Tapi yang ngerjain satu aja yang kirim ya. Oke. Nah, silakan dikerjain dulu. Ibu udah boleh? Boleh. Ibu gimana maksudnya? Oh, diklik aja di situ. Ini klik. Dipilih aja. Nah. Ya, jadi ada soal ise, ya, ada soal benar salah, ada soal kayak menjodohin. Tinggal diklik aja panahnya, kamu milih yang mana, kelompok mana, gitu ya. Ternyata gimana? Pilih salah satu. Apa tuh? Oh, sorry. Oh, berarti nomor 2 itu kosong. Ya, kosongin aja. Bu, satunya jawab. Hah? Dijawab pakai ini, nggak apa-apa. Nanti kamu tulis aja di bawahnya ada keterangan, saya jawab secara lisan gitu. Kalau nggak cukup waktunya, kalau cukup ditulis dulu ya. Ibu, hitung mundur 10 hitungan ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yuk semuanya disubmit ya. Diselesaikan kuis submit. Oke ya? Nanti kan oke? Kenapa? Satunya memang error. Oh ya. Oke ya? Sudah ya disubmit semua. Yuk kita perhatikan dulu ke depan semuanya. Nanti Ibu nilai kita bahas bareng-bareng aja, nanti nilainya masuk ke LMS kalian aja ya. Oke. Mungkin nomor 1 ini ada yang mau membahas, mau menjawab pertanyaan kelompok berapa, silakan. Ada yang mau? Oke, kelompoknya Chandra Fitri, silakan. G20 itu apa? Betul atau salah? ASEAN? Regional. Betul atau salah? Oki? Betul atau salah? Betul. APEC? Regional. OPEC? Oke. Uni Eropa? Oke, betul ya, semuanya sama? Oke, sip. Kemudian yang kedua, ini yang error. Di Ibu Mas udah nggak error, di kalian masih error ya? Oke, nanti Ibu Oke, yang ketiga, jelaskan pengertian kerjasama regional dan multilateral. Ada yang mau? Oke, Arika, silakan. Kelompoknya Arika. Soalnya jelaskan pengertian kerjasama regional dan kerjasama multilateral. Kerjasama regional merupakan kerjasama antar negara dari dua negara di satu kawasan yang menggunakan. Sedangkan kerjasama multilateral merupakan kerjasama antar negara atau lebih dari dua negara yang memiliki tujuan yang sama, tidak harus satu kawasan yang berdekatan. Oke, baik. Betul, ada yang menyanggah atau beda pendapat? Nggak ada. Betul ya, tadi apa yang disampaikan oleh Arika. Sip. Kemudian terakhir adalah kelompoknya siapa yang mau jawab? Arika lagi, ada yang lain? Oke, yuk Sima atau Sukma ini? Sima, yuk Sim. Semuanya oke. Yuk Sim. Indonesia selama ini sudah melaksanakan kerjasama bilateral dengan berbagai negara. Mengapa Indonesia juga melakukan kerjasama regional dan multilateral dengan berbagai negara? Apakah kerjasama bilateral saja tidak cukup? Berikan motif kerjasama antara latar belakang Indonesia melakukan kerjasama regional atau multilateral.
meningkatkan perdamaian dunia dan mempererat persahabatan dunia. Oke, untuk mempererat persahabatan dunia dan perdamaian serta kepentingan kita, itu ya tadi ya. Oke, ya baik, itu jawabannya sudah betul semuanya. Kita sudah melalui tujuan pembelajaran hari ini, alhamdulillah tercapai gitu ya. Kalian insya Allah semuanya sudah paham. Kita berhenti sebentar, Ibu. Kita cek konsentrasi kalian ya. Oke, mau gerak atau mau kata-kata? Gerak. Oke, kalau gerak silakan ikuti perintah Ibu ya. Oke, yuk gerak, gerak, gerak. Gerak, 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 stop. Kita bareng ya. Kalian ngikutin perintah Ibu, kalian langsung gerakin aja ya. Gerak, gerak, stop. Gerak, gerak, stop. Stop, stop, stop. Belum konsentrasi ternyata, yuk. Paham nggak? Yuk coba kita cek lagi konsentrasinya, yuk. Gerak, gerak, stop. Stop, stop. Ayo, perintahnya apa tadi? Perintahnya apa tadi? Iya, belum tentu kan ikuti apa perintahnya? Perintah Ibu. Kalau suruh stop, kenapa kalian gerak? Iya dong. Iya dong. Bukan ikutin. Perhatikan, ikuti perintahnya Ibu, bukan gerakannya Ibu. Oke nggak? Iya kan, perintahnya kan? Nah itu, nah perintahnya. Paham nggak? Cek konsentrasi lagi ya. Gerak, gerak, stop. Gerak, gerak, stop. Ya bareng dong. Yo, gerak, gerak, stop. Stop, stop, stop. Nah, ini ya. Oke, itu sudah ya, sudah cukup tapi sudah paham ya. Nah, ini sebenarnya adalah latihan konsentrasi satu. Yang kedua, yang sering terjadi adalah kita miskomunikasi karena apa? Karena tidak memperhatikan perintah dasarnya, ya. Jadi apa yang ternyata memang mungkin orang visual ya, sehingga apa yang pokoknya nggak dengar, pokoknya dia ngeliatin aja gitu ya. Nah itu ya, makanya kita kalau ada perintah biar nggak miskomunikasi, tidak terjadi kesalahan gitu ya, maka kita harus dengarkan perintah dasarnya. Perhatikan apa yang diperintahkan dan lakukan apa sesuai dengan perintahnya, gitu ya. Oh ya. Ya, paham ya? Oke, baiklah, hari ini kayaknya udah waktunya tinggal berapa menit nih, Ibu? Tinggal berapa sih? 12 menit ya. Oke. 12 menit. Nah, tadi kan ada beberapa siswa yang tidak mengikuti perintah ya, salah gitu, tapi masih happy Ibu saya lihat ya. Dan Ibu lihat gini, ada di teman kalian itu yang menjelaskan perintahnya. Jadi dia tidak menertawakan, dia tidak menjas, ih kok gitu sih gitu ya, tapi malah menjelaskan, ini loh kamu jangan perhatikan gerakannya Ibu, tapi perhatikan perintahnya Ibu. Terus ada beberapa teman itu kayak punya rasa empati ya, ayo dong biar bener gitu ya. Kayak tadi dalam pembelajaran juga Ibu lihat, alhamdulillah di sini sudah mulai berempati. Yang nggak bisa ada yang membantu, yang nggak bisa masih nggak malu juga untuk bertanya dan menerima masukan dari temennya. Yang lainnya membantu, yang lainnya membetulkan dan sebagainya ya. Dipertahankan keadaan seperti ini biar kelasnya kompak makin gitu ya. Oke. Dan selalu aktif kayak gini. Oke, silakan ke LMS. Kayaknya ada forum diskusi deh di situ. Bukan hal sesuatu yang ini. Silakan kalian tuliskan di forum diskusi ini perasaan Anda hari ini, ya. Sebentar. Apa sih perasaan kalian menerima pembelajaran hari ini? Perasaannya gimana? Terus apa sih tantangan yang dihadapi hari ini? Gitu. Kira-kira besok mau ngelakuin apa? Ya. Subjek sebentar.
Ibu tuliskan tentang gini aja deh ya. Oke, silakan boleh kalian isi di situ. Belum ya? Di atas ada nggak? Yang absensi dan pengumuman itu. Yang di pengumuman paling atas, iya. Oh, Ini ada perasaan Anda hari ini yang forum. banyak forum itu. Ah. Oh, begitu. Yang forum silakan kalian tuliskan aja di situ. Menambahkan topik diskusi. Jadi pertanyaannya nih ya. Yang di mana? Sorry Ibu belum. Jadinya enggak gini jadi Perasaan hari ini aja, ditulis itu aja. perasaan hari ini. Tuliskan gitu ya, perasaannya bagaimana. Tambahkan topik diskusi dong. Iya. Ya. Langsung aja beberapa. Diisi aja langsung yang udah isi sih, nggak harus semuanya kok. Perasaan hari ini. Ibu kok nggak bisa dipencet? Perasaan. Unak-unak ya Bu ya. Oke deh, kayaknya kendala di sinyal dan waktunya kayaknya mau habis deh. Ibu tunjuk aja deh salah satu. Siapa ya? Oh, saya mau. Ada yang saya mau. Ya, silakan ya. Siapa Sunani Sri? Ya Sri. Ayo Sri Astiti, gimana sih perasaan kamu hari ini, pelajaran hari ini? Pelajaran ini ya pasti senang. Senang. Happy semua. Iya, Pagi hari asik. jadi ngantuknya tuh hilang. Oke, alhamdulillah. Terus tantangan yang kamu terima hari ini apa kira-kira yang bikin kamu, apa sih kendala yang kamu hadapi hari ini? Kendalanya tuh sedikit grogi sih. Bu. Grogi, oke. Karena belum terlalu pede gitu. Aku salah nggak ya gitu. Oh gitu, oke. Benar. Nggak menentu salah atau tidaknya. Ya. Bantu sama teman gitu. Betul Kita sekali. belajar sama-sama. Oke. Kayaknya udah mewakili. Ada yang nggak? Ada yang sedih nggak hari ini atau galau hari ini? Nggak. Semuanya happy? Oh ada yang galau? Nggak ada. Oh. Oke, baik. Ibu bisa dibantu. Apa sih kesimpulan pembelajaran hari ini? Silakan ada yang mau bantu Ibu untuk menyimpulkan apa sih yang kalian dapat hari ini, pelajaran apa hari ini? Ada yang mau bantu? Silakan. Yuk, kesimpulannya apa yang kamu peroleh hari ini? Pelajaran apa yang kamu peroleh? Materi apa yang kamu peroleh? Ada yang mau kasih kesimpulan? Mengenai Ya, Ratna. kerjasama multilateral dan regional, di mana multilateral itu yang enggak satu kawasan, terus yang regional itu satu kawasan yang bertujuan untuk perdamaian dunia dan menyelesaikan beberapa masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh dua negara saja. Terus juga saling membantu. Oke. Tidak kayak mengejek kalau kesana. Oke, sip ya, ternyata pelajaran emosionalnya juga masuk juga ternyata ya. Oke, apa lagi yang kamu dapat? Ada lagi nggak? Ada yang mau nambahin dari pernyataan Ratna? Mungkin ada yang mau kasih pendapat lain atau tambahin dari punya Ratna? Nggak ada? Oke, ada. Tadi betul regional dan regional dan multilateral ya. Kemudian contohnya ada beberapa, misalnya APEC itu apa? Regional atau multilateral? Regional. Oke? Oke? Oh, multilateral. Kemudian kenapa kita bekerja sama dengan negara lain? Karena ada beberapa konflik yang memang kita tidak bisa selesaikan hanya dua negara. Kita butuh banyak negara. Semakin banyak yang bersahabat, semakin damai dunia ini akan semakin nyaman untuk ditempati gitu ya. Dan kepentingan nasional Indonesia pun akan segera, permasalahan yang ada di Indonesia pun lambat laun akan teratasi gitu ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Untuk minggu depan materinya udah selesai ya, jadi hari Senin kita ulangan. Dan ada satu tugas dari Ibu, karena waktunya ini udah habis, nanti Ibu bagi aja di grup WhatsApp ya. Tugasnya adalah
ada satu soal gitu ya, soal tentang Indonesia itu kan bebas aktif gitu ya dalam menjalin hubungan politik dengan luar negeri. Ada pernyataan kamu setuju atau enggak sih gitu ya dengan seperti itu, dan apa alasannya? Indonesia tidak memihak kepada negara siapapun, dan Indonesia pun nggak ingin dicampuri urusan dalam negerinya gitu ya. Kalian setuju atau tidak, alasannya apa? Nah, bagi yang senang nulis boleh ditulis, bagi yang senang gambar bikin poster aja boleh, bagi yang nggak males nulis, males ngomong aja direkam boleh, mau yang di post di Instagram juga boleh, di tag namanya ibu ya. Oke, sudah ya, paham ya tugasnya ya? Oke, nanti secara lebih jelasnya soalnya akan ibu bagi di WhatsApp grup, satu kelompok satu aja ya, diskusikan kalian mau apa gitu ya. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Apabila ada kesalahan dari ibu mohon maaf ya, dan kita ketemu lagi hari Senin, jangan lupa ulangan ya. Selamat pagi semuanya. Ada pramusanti. Ya itu pramusanti, tutup langsung. Betul gitu. Berdiri. Beri salam. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, saya Eka Suryanti, CGP Angkatan 6 Kabupaten Tabanan. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan observasi di kelasnya Ibu Dini untuk mata pelajaran IPAS kelas 10 OTKP 2. Terima kasih Bu Dini. Sama-sama Bu Eka.